Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, PPK, serta Bendahara Pengeluaran seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh yang hadir di dalam grup WhatsApp ini. Semangat pagi, 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 pagi. Mengapa saya memilih Bapak Ibu semua sebagai kelompok sasaran penyuluhan saya? Karena di tangan Bapak Ibu semualah terletak kunci strategis bagi OPD di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh untuk bisa terbebas dari bahaya korupsi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuniri Yunirman, pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Kota Payakumbuh. Pengabdian saya pada negeri Indonesia tercinta ini, di mana sejak awal mengabdi adalah pada pemerintah Kota Payakumbuh, baru seumuran jagung Bapak Ibu semuanya. Baru 22 tahun. Dan selama pengabdian saya memang lebih banyak berada di Inspektorat Kota Payakumbuh, yang notabene tugas dan fungsinya adalah sebagai aparat pengawas intern pemerintah ataupun APIP, dan memegang peranan yang cukup penting dalam sistem pemerintahan, serta bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan menilai fungsi-fungsi manajemen lainnya. Saat ini saya sedang mengikuti diklat persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi APIP daerah di bawah bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau disingkat KPK-RI. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu semuanya tentang anti korupsi. Nah, selanjutnya kalau saya sebutkan, ayo lawan korupsi, jangan hanya diam. Bapak Ibu semua mohon dijawab, semangat melawan korupsi. Baik, terima kasih. Sebelum saya memulai materi, saya akan berpantun terlebih dahulu. Kutitipkan rinduku pada hembusan angin. Untukmu yang jauh, namun selalu di hati. Sedari kecil, belajar menghargai hak orang lain, supaya kelak merasa malu berbuat korupsi. Saya share scan dulu ya, Bapak Ibu. Oke. Baiklah, apa sih korupsi itu? Bapak Ibu semuanya, banyak referensi yang bisa kita baca untuk memahami apa itu arti korupsi. Makhluk seperti apa sih korupsi itu? Nah, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Artinya adalah busuk. Jadi korupsi adalah sesuatu yang busuk, Bapak Ibu semua, bukan sesuatu yang harum. Kemudian menurut Wikipedia, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Hati-hati ya Bapak Ibu semua, kita adalah termasuk pegawai negeri yang menurut pengertian korupsi tadi rawan sebagai pelaku tindakan korupsi. Ya. Kemudian di pengertian ini ada 3 hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, siapa pelaku korupsi itu? Adalah pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri. Sudah banyak yang senyum-senyum nih di antara Bapak Ibu semua ya. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan? Yaitu menyalahgunakan kepercayaan publik yang dipercayakan kepadanya. Lalu apa tujuannya? Adalah untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ya. Kemudian, apa sih faktor-faktor dan teori penyebab korupsi? Kenapa korupsi itu terjadi di muka bumi ini sejak dahulu kala? Menurut teori Jack Bolon ataupun Gon teori, ya, Bapak Ibu semua, faktor-faktor dan penyebab korupsi ada 4 menurut beliau. Pertama adalah karena keserakahan, ya, berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi.
Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu menyimpan sifat serakah dalam diri Bapak Ibu semua, karena hal itu akan berpotensi untuk menjadi seorang koruptor. Yang kedua adalah kesempatan. Terkadang korupsi tidak muncul dari niat pelakunya, Bapak Ibu semuanya, melainkan dari kesempatan yang diberikan oleh masyarakat di sekelilingnya. Bapak Ibu masih ingat tidak dengan jargon Bang Napi di salah satu televisi swasta? Kejahatan bukan karena niat pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Yang ketiga penyebab korupsi adalah kebutuhan. Hal ini erat kaitannya dengan individu-individu yang ingin menikmati kehidupan mewah sehingga lupa mempedomani pepatah lebih besar pasak daripada tiang. Penghasilan tidak seberapa tapi bermimpi memiliki rumah mewah, memiliki mobil mewah sehingga apa? Terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang keempat, faktor penyebab korupsi adalah pengungkapan. Hal ini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku apabila pelaku diketahui melakukan kecurangan. Semisal contoh di bawah ini ya, korupsi aja dulu deh. Masalah ketangkap mah urusan belakangan. Kalaupun ketangkap, paling hukuman penjara berapa tahun, denda juga sedikit kok. Nanti kan uangnya bisa disimpan di rekening yang lain. Kan gampang, ya kan? Hal-hal seperti ini yang sering terjadi di sekeliling kita yang menyebabkan para koruptor merasa tidak ada efek jera ketika melakukan tindakan pidana korupsi karena dia merasa akan aman-aman saja ke depannya. Bapak Ibu semua, ada lagi faktor-faktor dan teori yang menyebabkan korupsi terjadi di muka bumi ini. Ya, yang pertama adalah rendahnya tanggung jawab profesi, moral dan sosial. Yang kedua, penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, institusi pemeriksa atau pengawas yang tidak bersih atau independen. Yang ketiga, rendahnya disiplin atau kepatuhan terhadap undang-undang peraturan. Keempat, pola hidup yang boros, konsumtif, dan serakah. Dan selanjutnya, lemahnya pengawasan berjenjang ataupun internal dalam pelaksanaan tugas. Bapak Ibu semua kan adalah atasan ya buat stafnya. PPK memiliki bawahan, bendahara juga memiliki pembantu bendahara. Kemudian PPK juga punya atasan, bendahara juga punya atasan, artinya pengawasan berjenjang di internal SKPD harus benar-benar dilaksanakan untuk menghindari terjadinya korupsi di organisasi perangkat daerah Bapak Ibu semuanya. Berikut, korupsi sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Dan sudah sejak puluhan tahun yang lalu pula pemerintah di Indonesia melakukan upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diikuti dengan ketetapan MPR nomor 10 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Lalu terbit lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan terbit pula PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi peran serta masyarakat juga diatur dalam undang-undang ya Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat dengan KPK, maka inilah bentuk dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam upaya memberantas korupsi di negara Indonesia.
Tentu Bapak Ibu semua penasaran, apa sih tindak pidana korupsi itu? Apa-apa saja tindakan-tindakan ataupun perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ada 31 delik aduan terkait tentang tindak pidana korupsi, yang mana ke-31-nya digolongkan ke dalam 7 kelompok yang besar. Yang pertama adalah perbuatan yang merugikan negara. Apa sih yang dikatakan perbuatan yang merugikan negara? Yaitu perbuatan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Lalu yang kedua adalah suap. Upaya suap menyuap dari atau kepada penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangan yang sedang diembannya. Lalu yang ketiga, gratifikasi Bapak Ibu. Pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya, serta tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima, inilah yang dikategorikan sebagai tindakan gratifikasi. Berikut penggelapan dalam jabatan. Lalu apa pula penggelapan dalam jabatan? Penggelapan dalam jabatan adalah pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu membiarkan orang lain atau dirinya sendiri merusak bukti-bukti yang ada. Kemudian pemerasan. Berdasarkan pasal 12 huruf 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemerasan adalah tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan apalagi yang disebut dengan perbuatan curang. Perbuatan curang adalah tindakan curang oleh pemborong ahli bangunan, misalnya pengawas proyek, rekanan TNI, Polri yang merugikan negara, serta pejabat penyelenggara negara yang menyerobot tanah milik negara. Itulah yang dikatakan dengan perbuatan curang. Lalu yang terakhir adalah benturan kepentingan. Benturan kepentingan, pejabat penyelenggara negara dengan sengaja, baik langsung atau tidak langsung, turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau perusahaan. Di sini terjadilah apa yang dikatakan sebagai benturan kepentingan. Tentu Bapak Ibu semua juga ingin tahu, apa sih perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap? Karena keempat istilah ini sepertinya beda-beda tipis ya Bapak Ibu semua ya. Ada persamaannya mungkin, ada juga perbedaannya. Mari kita bahas satu persatu. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang tambahan ataupun fee, hadiah uang, barang, rabat, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan hadiah dan lain-lain. Diterima di dalam negeri ataupun di luar negeri dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana elektronik, dan tidak semua pemberian dianggap ilegal, Bapak Ibu. Setiap pemberian akan dianalisa sejauh mana hubungannya dengan jabatan penerima dan kaitan dengan kewajiban dan tugasnya. Lalu, apa pula yang disebut dengan uang pelicin? Transparansi Internasional Indonesia ataupun TII mendefinisikan uang pelicin sebagai sejumlah pemberian, biasanya dalam bentuk uang, untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Ya, uang pelicin salah satu bentuk suap Bapak Ibu, namun biasanya berskala kecil karena nominalnya bernilai kecil, meskipun tidak tertutup kemungkinan dilakukan dengan nominal yang besar.
biasanya diberikan kepada pegawai level rendah yang mampu mengatur hal prosedural, tapi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, bagi Bapak Ibu, PPK dan bendahara pengeluaran di OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, hati-hati, jangan sempat Bapak Ibu semua memberikan peluang kepada adik-adik kita yang berada di garda terdepan, memberikan pelayanan kepada masyarakat di front office untuk melakukan penerimaan uang pelicin dari masyarakat yang mereka layani. Karena kalau dibiarkan, lama-lama menjadi kebiasaan. Dan inilah cikal bakal terjadinya korupsi. Ya. Kemudian apa itu suap? Suap adalah pemberian atau janji pemberian sesuatu kepada pejabat negara ataupun pemerintah dengan imbalan agar pejabat negara ataupun pemerintah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau sebaliknya untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ya. Selanjutnya pemerasan. Pemerasan terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan si pengguna jasa, walau melanggar prosedur. Pemerasan tidak harus dalam nilai yang besar, Bapak Ibu. Dalam nominal kecil dapat ditemukan dalam bentuk pungutan liar. Ya. Dalam kondisi pemerasan ini sudah ada perbedaan daripada yang lain karena sudah dilakukan dengan sedikit tindakan memaksa, memeras, memaksa, ya. Itu berbeda dengan suap dan uang pelicin ataupun gratifikasi tadi, Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah kita paham apa itu tindak pidana korupsi, kita paham pengertian korupsi, kita juga sudah mempelajari tadi undang-undang yang anti korupsi ya, undang-undang untuk dasar kita melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, sudah kita bahas, ada 7 tadi ya Bapak Ibu semua. Nah sekarang kita ingin tahu juga, dan saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi yang dapat kita lakukan untuk memerangi korupsi di muka bumi Indonesia yang kita cintai ini. Apa saja strateginya? Yang pertama adalah represif. Represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Represif adalah strategi pemberantasan korupsi untuk membuat orang takut melakukan korupsi. Hampir semua kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Jadi jangan ragu untuk melaporkan kecurigaan Bapak Ibu semua terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kepada pihak-pihak yang berwajib. Ya. Kemudian yang kedua strateginya adalah edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Strategi edukasi dan kampanye adalah strategi agar seseorang tidak mau melakukan korupsi. Strategi ini sudah kita lakukan pada pagi hari ini Bapak Ibu semua. Kita sudah sama-sama mendengarkan edukasi dan kampanye saya terkait pemberantasan anti korupsi, ya. Dan kita sama-sama mempelajari bagaimana kita merubah pola pikir kita yang selama ini mungkin ada kekeliruan, ya. Dan ketika kita semua sudah paham apa itu korupsi, tentu kita pun tidak mau melakukan korupsi. Kalau tadi takut untuk melakukan korupsi karena ada upaya penindakan hukum, dan kalau kita mengikuti edukasi, kita menjadi tidak mau lagi melakukan korupsi karena sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan tahu apa hukuman yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan korupsi. Yang ketiga, perbaikan sistem adalah strategi yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindakan korupsi melalui perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi.
Sistem yang baik mampu meminimalisir tindak pidana korupsi, untuk itu perlu dilakukan perbaikan sistem Bapak Ibu semua. Seperti yang sekarang, Bapak Ibu semua kan sudah menyusun LHKPN, LHKSN, itu adalah melaporkan harta kekayaan Bapak Ibu semua secara online ke Menpan RB dan KPK. Kemudian kita sudah punya juga layanan publik berbasis online di seluruh OPD, ya, sehingga semua pelayanan dapat dilakukan melalui sistem komputerisasi secara online kepada masyarakat. Selanjutnya, sistem pengawasan yang terintegrasi. Nah, strategi perbaikan sistem adalah strategi agar seseorang tidak bisa melakukan korupsi. Tidak ada lagi kesempatan ataupun peluang buat masyarakat melakukan korupsi karena semua telah dilakukan secara sistem online ataupun melalui komputerisasi. Jadi tidak lagi kesempatan ataupun peluang bagi penyelenggara negara untuk melakukan korupsi kepada masyarakat dan sebaliknya. Demikianlah penyuluhan yang saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Jadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, ada 7 kelompok tindak pidana korupsi, ya, menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian ketujuh tindak pidana korupsi itu dapat kita berantas dengan 3 strategi pamungkas tadi. Yang pertama adalah melakukan represif ataupun upaya penindakan hukum, yang kedua edukasi dan kampanye, kemudian yang ketiga perbaikan sistem. Demikianlah penyuluhan yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan korupsi bukanlah suatu budaya. Karena itu tak seharusnya dipelihara. Wahai Bapak Ibu PPK dan bendahara, ayo memberantas korupsi secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, PPK dan Bendahara Pengeluaran, mohon berkenan untuk mengisi formulir evaluasi penyuluhan anti korupsi untuk mengukur pemahaman Bapak Ibu sekalian atas penyuluhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini pada link berikut ini. Ya, sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu PPK dan Bendahara Pengeluaran untuk berkenan mengisi formulir evaluasi penyuluhan anti korupsi di link berikut ini. Terima kasih. Semangat pagi, 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 pagi. Saya katakan lagi.